Oke, baik, saat ini saya akan menjelaskan tugas untuk UAS. Sebagai salah satu penilaian UAS, dalam hal ini mata kuliah metodologi penelitian. Jadi untuk teman-teman adik-adik yang membuat tugas metodologi penelitian seperti dari awal yang sudah kita komit untuk output dari mata kuliah ini adalah proposal, proposal penelitian. Nah, saya akan, menjelaskan mengenai teknis teknis penulisan meskipun saya sudah upload, di online ya. Untuk tata cara penulisannya, tapi saya di sini akan, mungkin ada yang belum mengerti, saya akan menjelaskannya. Yang pasti judulnya harus ada variabel X dan variabel Y, karena untuk skripsinya kan kita harus sampai analisis bivariat. Tapi saat ini kita belum ada, penelitian yang deskriptif, jadi sebaiknya harus penelitian yang analitik, yang harus sampai ada uji lah, uji statistik bivariat. Oke, standarnya harus ada variabel X dalam judul dan variabel Y, terus tempat. Nah, tempatnya di mana? Kalau ini dari mahasiswa saya, ini contoh dari mahasiswa saya, dia ambil tempat di Kelurahan Saritopan. Ini tergantung dari mana aja yang kalian mau untuk meneliti, ini kan juga baru proposal. Tapi sebaiknya buatlah sebaik-baiknya agar suatu saat mungkin ini akan kalian gunakan di skripsi nanti. Meskipun hanya tugas untuk mata kuliah, tapi buatlah sebaik mungkin. Siapa tahu ini akan digunakan untuk kalian punya skripsi nanti. Jadi tempat ya perlu dipikirkan dengan matang. Jangan buat asal-asalan. Jadi harus ada variabel X dalam judul, variabel X dan variabel Y, juga tempat. Dan tolong diusahakan untuk penulisannya itu harus piramida terbalik. Ya bagaimanapun yang kalian buat, yang penting dia harus piramida terbalik penulisannya. Dari atas ke bawah itu dia lancip di bawah, atasnya yang lebar. Ya piramida terbalik. Saya rasa kalian sudah mengerti maksud piramida terbalik. Diusahakan untuk bentuknya piramida terbalik untuk judul. Nah, terus ada proposal penelitian. Tetap kalian tulis begini, meskipun ini tugas mata kuliah metodologi penelitian, tapi kalian tulis proposal penelitian. Nanti di sini ada oleh siapa nama kalian siapa tulis di sini, terus NIM. Nanti saya akan rekap tugas dari sini loh, nama dan NIM, oke? Terus ada logo, logo ini ukuran 4 kali 4, meskipun mungkin ini mahasiswa saya bukan 4 kali 4, tapi tolong dibuatlah 4 kali 4. 4 lebar, 4 panjang. Oh, ini kayaknya enggak deh. Jadi logonya 4 kali 4, terus yang di bawah di sini kalian buat universitas di atas. Universitas dulu, baru fakultas. Terus di sini Manado dan tahun 2021 dong. Kalian tulisnya 2021. Oke. Nah, kalau ini lembar persetujuan nggak usah. Langsung saja di bab 1. Jadi cover langsung bab 1. Bab 1 itu pendahuluan, tolong ditulis ya, bab 1, pendahuluan. Seperti yang saya sudah bilang, ini jarak untuk kiri ini 4. Jadi 4 cm, jaraknya 4 cm. Kanan ini 3 cm. 1, 2, 3. Atas ini 3. Jarak atas ini 3. Coba lihat di kursor saya. Ini 3. 1, 2, 3. Jadi 4 kiri, 4 kiri, yang batas kiri 4, batas atas 3, batas kanan 3, batas bawah 3 juga. Oke. Nah, dalam penulisan pendahuluan, kalian latar belakang seperti yang saya sudah jelaskan, latar belakangkan itu data-data, data-data mengenai variabel, lebih khusus variabel Y, variabel Y dalam penelitian atau dalam rencana yang kalian mau tulis variabel Y apa, rencana kalian mau teliti apa. Jangan lupakan ya, variabel itu ada variabel X, variabel Y, independen atau dependen, bebas atau tergantung. Nanti kalian lihat di kuliah-kuliah sebelumnya, di materi yang saya sudah upload untuk variabel. Jadi biasanya itu variabel Y. Jadi kita fokus ke variabel Y tanpa melupakan variabel X. Kan problemnya itu sebenarnya variabel Y, toh? Tapi tetap harus ada variabel X punya data. Nah, data-data itu seperti apa?
Nah, data-data itu seperti hasil survei atau hasil penelitian sebelumnya, itu data-data. Jangan terlalu banyak berteori di bab satu, karena teorinya kan di bab 2. Bab satu itu, ya evidence base ya, update-update mengenai, variabel Y yang akan kalian teliti. Jadi update-update penelitian. Nah, mengenai variabel Y ya kalian teliti. Jadi bentuk datanya seperti ini, ada jumlah, ada persen, nah berdasarkan hasil survei, berdasarkan hasil penelitian, nah itu data. Nah, ini seperti ini data. Persen, jumlah, dan tolong kalian setiap paragraf, setiap sumber kalian harus ada seperti ini. Nah, ini sumber. Sumber jika lebih dari 2 orang, tulis DKK. DKK ini dan kawan-kawan. Kalau bahasa Inggris biasanya aja tulis at all. Saya contohkan ya. Bahasa Inggris biasanya aja tulis begini. At all. Ini alliance, at alliance. Kalau biasanya sumber bahasa Inggris at all, bukan DKK. Tapi kalau misalnya kalian dapat yang sumbernya bahasa Indonesia, tulis DKK. Kalau misalnya sumber dari penelitian dari luar yang jurnalnya berbahasa Inggris, tulis at all di sini. Kalau yang bahasa Inggris tulisnya at all gini, at alliance. Tapi kalau bahasa Indonesia begini. Oke. Terus koma dan tahun, jangan lupa. Harus ada tahun. Dan ini tahunnya itu untuk penelitian jangan lewat 5 tahun. 5 tahun terakhir batasnya. Kalau sekarang 2021 berarti penelitian yang mulai dari 2016, 17, 18, 19, 20 lah. 2016 itu standarnya. Nggak boleh ada 2016 ke bawah. 2016 ke bawah itu 2015, 2014, 2013, 2012 lah dan ke bawah. Apalagi jangan sampai ada jangan sampai ada penelitian yang 1900-an. Karena penelitian itu kan harus update. Jadi kita pakai standar 5 tahun. Itu juga standar deskripsi di kampus. Jadi untuk jurnalnya harus standar 5 tahun, kalau buku 10 tahun. Kita juga pakai tugas itu. Tugas itu standar kita harus 5 tahun untuk jurnal penelitian. Kalau hasil-hasil penelitian itu standarnya referensi harus 5 tahun. Kalau buku standarnya 10 tahun. Kalau standar 10 tahun, kalau sekarang 2021 berarti 2011. Udah mentok itu, nggak ada 2010, nggak ada 2009. Apalagi seterusnya. Jadi ya boleh digunakan untuk buku. Untuk buku harus 2011 ke atas. 2011, 2012, 2013, dan seterusnya. Jangan ada yang 2010, 2009, dan lain-lain. Kalau jurnal 5 tahun. Jadi 2016 ke atas. Saya rasa paham. Nah, jadi kalau latar belakang kan kita buat bentuknya itu, substansinya itu piramida terbalik. Jadi kita buat dari global. Jadi kalau misalnya paragraf pertama sebagai pengantar, it's okay, no problem. Tapi jangan sampai ada paragraf kedua lagi masih pengantar. Itu teori. Ini juga belum perfect dari contoh yang ada bimbing saya, tapi setidaknya dari bentuk penulisan kalian sudah bisa tangkap untuk sampai tugas bagaimana nanti. Nanti kalau di paragraf kedua ini kalian harus membuat data mengenai global. Bisa jadi kalian juga mulai dari sini data global di paragraf pertama, no problem. Tapi kalau mau pakai pengantar juga no problem. Yang pasti kalau mulai paragraf kedua nggak ada lagi pengantar-pengantar atau teori-teori. Nggak ada, langsung data. Misalnya dari mana lah. Kalau ini penelitian dari Fisher atau et al. Berarti ini dari luar. Ini dia sudah mencakup secara global untuk penelitian ini. Ini dot et al. Et alliance. Nah, ini contoh et al. Ini yang penelitian-penelitian dari luar. Ini kalau bahasa Indonesianya DKK dan kawan-kawan. Ini et alliance. Berarti ini datanya global karena diambil dari luar. Penelitian-penelitian dari luar.
Jadi tolong ya, untuk paragraf kedua sini harus bentuknya global. Biasanya standarnya penelitian-penelitian itu dari luar Amerika, bla bla bla. Dengan populasi-populasi besar, diusahakan itu. Paragraf ketiga sini, karena kita cuma mentoknya 10 halaman, nggak usah panjang-panjang. Paragraf ketiga itu kalian harus masuk, kalau di sini dia masih pakai data Selandia Baru, masih data global, kalian harus, sebaiknya langsung masuk aja di data nasional. Tapi kalau kalian masih mau data global, wah it's okay, kalau masih mau pakai data global. Tapi, jangan terlalu panjang-panjang karena kita mentoknya tidak boleh lewat dari 10 halaman. Cuman kalau banyak di latar belakang lebih bagus, karena kuatnya proposal kan ada di latar belakang. Selanjutnya setelah kita membahas mengenai global kan piramida terbalik, atas ini kan global, makanya paling lebar. Habis itu di paragraf ketiga kalian bukan paragraf ketiga juga. Kalau kalian sudah kelar membahas global, kalian bahas mengenai nasional, data nasional. Biasanya data nasional itu, ini di Indonesia. Nah, ini dia masuk, di Indonesia ini sudah data nasional ini. Artinya orang, so di data di Indonesia. Ya, jadi ini proposalnya udah piramida terbalik. Dia mulai dari global, habis itu dia masuk di Indonesia. Oke. Jadi latar belakang harus begitu deh. Piramida terbalik global, Indonesia, regional, tempat penelitian. Paling lancip, paling bawah itu terus bahas mengenai tempat penelitian. Nah, saya tidak perlu satu persatu karena saya hanya menjelaskan teknis ya untuk tugas ini. Nah, paling akhir itu adalah tempat penelitian. Ini yang saya kuning ini. Peneliti telah melakukan wawancara. Ini data awal, survei awal di tempat penelitian. Rencanakan dia ini di Sario toh. Nah, ini yang di Sario. Di Kelurahan Sario Tompaan, Kota Manado. Nah, ini paling kerucut, paling bawah dari latar belakang. Dia melakukan survei awal. Jadi ini data dari tempat penelitian. Jadi kalian juga buat seperti itu nih. Paling lancip itu adalah data tempat penelitian. Pertama itu secara global, secara nasional, secara regional, atau tempat penelitian. Kalau regionalnya kalian masuk di Sulawesi Utara. Data-data Sulawesi Utara. Kalau kalian mau kasih data kabupaten, data provinsi, data kota, itu whatever. Yang pasti bentuknya harus piramida terbalik. Mudah-mudahan di gambar ini dapat lihat di pojok kanan atas. Jadi piramida terbalik ini global, ya data-data dunia. Habis itu ke bawahnya itu data-data nasional, data Indonesia. Terus biasanya data Indonesia itu data Riskesdas atau penelitian-penelitian Indonesia. Terus ke bawahnya lagi itu sama di regional. Hanya provinsi, kota, atau kabupaten. Paling bawah lagi itu, paling kerucut, itu adalah tempat penelitian. Data mengenai tempat penelitian. Data tempat penelitian itu biasanya berdasarkan survei awal. Atau wawancara, observasi, atau mungkin ada yang melakukan secara checklist, observasional yang ada checklist, boleh juga. Terserah kalian mau pakai bagaimana cara untuk data awal, yang pasti data awal itu data di tempat penelitian yang menggambarkan variabel. Lebih khusus variabel Y. Oke. Ada rumusan masalah setelah latar belakang. Jadi A kan latar belakang. Kita balik ke atas. A latar belakang. Untuk apa ini pendahuluan bab 1. Setelah kalian membahas latar belakang ini kayaknya paling sulit. Memang paling sulit dalam penelitian itu latar belakang. Terus, sorry. Nah, habis itu B rumusan masalah. Rumusan masalah ya kalian masalahnya menghubungkan antara variabel yang Y. Terus ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus itu pastilah kalian akan melihat antara hubungan variabel X dengan variabel Y di tempat yang rencana kalian mau teliti. Terus tujuan khusus ini diseuraikan. Pertama dia mencari tahu dulu mengenai variabel X, distribusi variabel X di sana.
Ini secara univariat. Yang kedua, dia mau cari tahu distribusi variabel Y di sana. Yang ketiga, dia mau analisis. Mau analisis antara hubungan variabel X dengan variabel Y. Inilah tujuan khusus. Kemudian kalian tambahkan manfaat penelitian. Yang pertama bagi tempat penelitian. Yang kedua bagi institusi manfaat apa. Terus bagi peneliti selanjutnya. Oke, setelah bab 1 kita masuk di bab 2. Bab 2 ini kajian teori. Semua berisi mengenai variabel X dan Y. Tapi kalau bisa, variabel Y-nya yang dibahas duluan. Di sininya adalah komentar mengenai variabel Y. Data-data atau referensi-referensi mengenai variabel Y di sini. Pustaka-pustaka mengenai variabel Y. Teori mengenai variabel Y. Ya cobalah, sini ada istilahnya state of art. Dalam bab 2 dan pembahasan, kalian tunjukkan seni dari ilmu mengenai variabel ini. Seni dari sudut pandang ilmu keperawatan mengenai variabel ini. Terus ya, jadi bahas semua teori-teori yang berkaitan. Lebih khusus variabel X dan Y. Ini bisa juga ada tabel, gambar, bisa. Terus kita masuk dalam bab 3. Bab 3 itu kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional. A. Kerangka konsep. B. Pasti hipotesis. Dan C. Pasti definisi operasional. Nah, kerangka konsep ini contoh-contoh dari mahasiswa saya, bimbingan saya. Ini kerangka konsep ini ada di atasnya keterangan variabel independen dan variabel dependen, variabel tergantung, dan independen variabel bebas. Ini skema untuk konsep dari penelitian ini. Memang ini dasar sekali, ini bentuk kerangka konsepnya. Kalau ya bolehlah, it's okay kalau misalnya kalian mau menggunakan seperti ini. Untuk dari gambar ini kan kita sudah tahu ini penunjuknya, penunjuk. Jadi ini apakah status perkawinan ada hubungan dengan resepsi masyarakat terkait vaksinasi atau vaksin COVID-19. Nanti kasih keterangannya di bawah sini. Terus hipotesis. Nah, HA ini hipotesis alternatif. Dia bilang kalau misalnya ada hubungan antara, ini hipotesis-hipotesisnya artinya dugaan sementara. Diduga ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kalau ini yang nomor 2, hipotesis nul. Diduga tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, itu nih hipotesis. Oh, kalau ini dia salah. Ini kan cuma saya ambil contoh dari anak bimbing saya untuk mempermudah. Ini B harusnya ya. Harusnya ini B. Nah, gini. Terus kita masuk di C. C ini definisi operasional. Definisi operasional kalian bisa ikut kolom ini, tabel ini. Kalian juga bisa nggak pakai tabel, whatever. Yang penting ada definisi operasional. Definisi operasional sini yang pertama kalian harus ada keterangannya, variabel independen dan variabel dependen. Nah, jelaskan. Ini definisi cara yang kalian buat, bukan definisi dari orang lain, bukan definisi dari buku. Nah, jadi ini jangan ada sampai tulis DP pustaka di bawah sini, misalnya Mama Hit 2020. Nggak boleh. Ini bukan definisi orang lain, ini definisi dari kalian. Biasanya definisi teknis. Jadi jangan tergantung kepada definisi teori. Kayaknya sudah deh, saya sudah upload kan untuk misalnya keterangan mengenai definisi operasional. Definisi antar peneliti untuk definisi operasional mengenai variabel yang sama bisa beda-beda. Kalian mau bilang salah enggak dong?
Dia punya definisi tersendiri terhadap penelitiannya. Kita juga harus seperti itu. Jadi ini definisi Anda, jangan kalian jelaskan mengenai definisi orang lain. Oke, untuk definisi ya kita masuk instrumen. Instrumen ini apa yang alat bantu untuk penelitian Anda itu apa? Kalian mau pakai kuesioner, kalian mau pakai lembar observasi, atau ada alat lain, misalnya kalau hipertensi ada alat ukur, misalnya alat ukur tensi, baik elektrik ataupun air raksa, ditulis kuesionernya. Maaf, ditulis instrumennya, instrumen apa? Ini tensi air raksa gitu. Kalau misalnya lembar observasi, tulis lembar observasi. Kalau kalian masuk di kualitatif, biasanya di sini alat instrumennya pakai alat rekam. Ada juga daftar pertanyaan. Ada juga eh, apa ya? Pokoknya semua yang kalian pakai untuk membantu mengumpulkan data. Kalau misalnya wawancara kan selain alat rekam, kalau untuk kualitatif, tapi saya rasa kalian nggak akan masuk kualitatif. Karena jarang juga kita pakai kualitatif. Bisa juga alat tulis, kan kalau wawancara kan selain rekam kita juga pakai backup tulis. Bisa jadi juga itu instrumen. Tapi biasanya kalau penelitian kuantitatif pastilah kuesioner atau lembar observasi atau tensi kalau mau tensi. Kalau mau berat badan, timbangan atau mikrotoa atau mikrotois, tulis di situ di instrumen yang rencana kalian pakai. Terus skala ukur ini saya sudah upload pengertian dan penjelasan mengenai skala. Jadi saya tidak perlu jelaskan di sini lagi. Nanti kalian buka ulang videonya, video saya. Yang pasti harus ada skala ukur. Terus hasil ukur. Hasil ukurnya seperti apa? Misalnya kalau di sini pakai belum menikah dan menikah. Di bawah sini dia pakai median, standar median. Kalian mau pakai mean, modus, whatever. Kalian mau pakai skor, terserah. Yang pasti harus ada hasil ukur. By the way, untuk mean, median, dan modus ada saya sudah upload juga materinya. Kalau kalian mau pakai itu, bisa kalian belajar lagi di video saya. Jadi di sini hasil ukur berupa ya namanya hasil ukur. Kalau misalnya ukur tensi, pastinya sini sistol dan diastol kan yang dibahas. Darah atau hipertensi tidak hipertensi, pakai DP sistol diastol berapa di atas 140, 140/90 atau begitulah hasil ukur. Jadi kalian akan tulis di sini apa DP hasil ukur dari variabel yang kalian teliti. Kalau tinggi badan mungkin tinggi, pendek, bisa jadi seperti itu kan. Kalau misalnya berat badan, obesitas, gizi lebih, kurus, normal, itu bentuk-bentuk hasil ukur. Terus kita lanjut ke bab 4. Nah, bab 4 ini adalah metodologi penelitian. Kalian harus jelaskan desainnya seperti apa. Nah, saya kan sudah upload mengenai desain kan, desain penelitian. Kalau ini pakai deskriptif dengan deskriptif analitik, pakai cross sectional study. Ini sudah ada di video saya sudah upload ini. Kalian mau pakai case control atau kalian mau pakai cohort, eksperimen, quasi eksperimen, bisa kalian pelajari ulang di video saya itu. Terus ini ada B, lokasi penelitian. Rencananya kalian mau di mana? Di mana? Kampung apa, desa apa, rumah sakit atau puskesmas? Terus waktunya, rencana waktu kapan? Terus sebelumnya waktu itu kalian harus merencanakan dari awal rencana pengambilan data awal dan rencana selesai, bukan rencana pengumpulan data. Saat kuesioner dijalankan, enggak. Jadi harus mulai dari survei awal, atau bahkan kalian merencanakan judul, itu sudah termasuk waktu penelitian. Biasanya kuantitatif itu standarnya 3 bulan penelitiannya. Terus populasi dan sampel. Nah, sini kalian tuliskan populasi berapa. Kalau ini kan di populasi 1000 untuk cari 1500-an. Terus sampel berapa. Kalian mau pakai rumus bisa juga. Kalau dia pakai rumus Slovin, DP hasil dari Slovin ini 322 sampel.
Yang pasti harus ada ini, populasi dan sampel. Jadi kalian ingat ya, dalam bab 3 itu harus ada jenis penelitian, lokasi penelitian, terus populasi dan sampel. Kemudian kayaknya sampai sini untuk tugas saya, analisis data. Jadi analisis secara univariat dan analisis secara bivariat. Ya, untuk tugas saya cukup sampai di sini, sampai di analisis data. Tapi kalau kalian mau lihat mengenai selanjutnya itu dalam proposal ada etika penelitian. Ya, untuk tidak menyebutkan nama, kerahasiaan, dan lain-lain. Kalau misalnya saya uraikan, informan consent itu persetujuan untuk menjadi peneliti, mau jadi sampel. Jadi harus diberikan secara lengkap tentang tujuan. Itu harus kasih tahu. Kalau kasih informasi itu sampai tujuan penelitian ini seperti apa, bla bla bla. Terus, jadi orang sampel ini bisa juga dia menolak, orang jangan terlalu memaksakan. Kalau dia mau berpartisipasi, ya bagus. Yang pasti kita harus ada informan consent. Lembar kesediaan untuk menjadi sampel. Habis itu confidentiality untuk menjaga kerahasiaan. Orang jangan pernah sebut sampel penama atau foto DP muka, nggak boleh. Kalau ada foto kita harus blur untuk di rahasia, dan itu bagian dari etika penelitian. Jadi kerahasiaan anonymity juga ada kerahasiaan informasi. Semua yang dia berikan itu orang harus kerjakan satu. Tapi kita harus menjelaskan juga dalam data untuk skripsi kita. Kebutuhan skripsi, bukan di lain-lain. Itulah etika penelitian yang harus dipatuhi oleh peneliti. Kalau ini dalam tugas saya sudah tidak lagi, tidak sampai di etika. Jadi cukuplah sampai di analisa data untuk isi proposal. Tapi di luar isi ada daftar pustaka. Ini yang penting sekali. Harus ada daftar pustaka. Yang seperti yang udah tulis-tulis ini dan di bab 1 ini. Pak Jrin dan kawan-kawan. Apalagi misalnya Dinkes Provinsi Sulawesi, data dari Dinkes Provinsi, harus ada itu. Apalagi penelitian Kemenkes, ya harus ada di harus ada di daftar pustaka. Semua buku-buku ini Nugroho 2021 harus ada di daftar pustaka. Oke? Jadi semua ini apalagi misalnya contoh Whitman, Nugroho tadi yang bawa gini dong, harus ada di daftar pustaka semua. Harus ada di daftar pustaka. Nah, misalnya Dinkes. Nah, ini dia bicara penulisan seperti ini ya. Tulis Dinkes. Atau kalau misalnya nama, ini banyak dompet nama. Tulis semua. Daftar pustaka tulis semua. Tapi yang ditulis itu DP nama belakang. Dot. Yang DP nama kedua, nama tengah itu singkat saja. R. A. Misalnya Adi Yeremia Mamahit. Tulis saja Mamahit AY. Gitu. Terus tahun 2020. Kemudian setelah nama, tahun. Habis itu judul buku. Kalau judul buku cetak miring. Dan kalau misalnya online, tulis online atau diakses. Bisa kalian tulis online atau kalian tulis diakses. Seperti ini, diakses pada 19 Mei. Ini anak bimbing saya punya, jadi saya contoh. Gak apa-apa saya rubah. Ini diakses pada 19 Mei 2021. Kapan kalian ambil ini pustaka? Dan yang paling penting kalau online harus ada linknya. Link yang bisa dibuka. Jadi kalian copy itu link yang di atas, paste di sini, daftar pustaka. Jadi misalnya kalau misalnya buku ini contoh ya. Kalau misalnya buku saya, Adi Yeremia Mamahit. Jadi saya kalau mau tulis begini, Mamahit A Y. Terus tahun 2021. Terus judul. Judulnya ini harus italik atau huruf miring. Misalnya buku ajar.
buku ajar, contoh aja, ini cuma contoh ya, metodologi penelitian. Ini yang di setiap kata-kata depan itu huruf besar. Misalnya ini penerbit, penerbit Universitas Pembangunan Indonesia. Manado, tempat Manado. Oke, ini kalau buku. Nama saya seperti ini, jadi disingkat dari nama belakang. Jangan lupa pemisah tahun itu harus titik. Setelah nama itu titik, baru tahun. Setelah tahun itu titik lagi, jangan koma. Untuk judul, judulnya harus italik, miring. Dan penerbit, nah, ini kan cuma contoh. Misalnya penerbit Rineka Cipta, IGC, itu kalau buku-buku kesehatan. Atau apalah, whatever, bebas. Dan ini tempat, dan ini terbitkan di, penerbitnya ada di Jakarta, penerbitnya ada di Jogja, penerbitnya ada di Amerika. Tulis gitu. Tulisnya terakhir ini tempat. Oke, ini contoh saja yang saya hapus karena ini milik orang lain. Cuma contoh aja, ini anak bimbing saya yang saya follow up perkembangannya. Jadi ini tulisannya Times New Roman ya. Untuk fontnya Times New Roman. Nih, Times New Roman ukuran 12. Oke? Kalau tabel kalian pakai ukuran 11. Kalau ada tabel. Tapi kalau misalnya seperti ini, narasi seperti ini, ukurannya 12 Times New Roman. Oke, dan jangan lupa harus ada citasi. Ini atau pustaka. Kalian ambil di mana harus tulis. Ingat, jangan pakai blogspot, jangan pakai Wikipedia. Nggak boleh ya. Boleh. Jadi semua harus ada citasi. Harus ada DP pustaka. Ambil dari mana? Oke, saya rasa cukup aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa di kolom komen. Jadi begitu tugas saya. Tugas saya dibuka itu untuk UAS ini 1 minggu. Dari awal saya upload. Kalau minggu ini saya upload, berarti minggu depan batas pengumpulannya sesuai hari kuliah. Inilah ini. Jadi kalian harus buat proposal. Output dari mata kuliah ini adalah proposal. Oke ya, saya rasa cukup. Kalau misalnya mau diskusi, ada di kolom komen. Bikin bagus-bagus. Bukan hanya sekedar mau tugas, tapi siapa tahu bisa jadi proposal untuk skripsi Anda. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nanti kita diskusi di kolom komen kalau ada pertanyaan atau di PJ. Uploadnya di Uline ya, Uline. Kalau ada perkembangan nanti saya akan informasikan. Oh iya, maaf, hampir lupa. Ini penting. Setelah kalian membuat tugas ini, kalian harus buat video. Nanti di video situ cukup 3 menit lah. Jangan panjang-panjang. 3 menit, tapi kalau boleh, kalau panjang sedikit boleh lah. Yang penting ada desainnya yang bagus. Nanti di situ kalian akan menjelaskan tugas kalian. Saya mau teliti ini di tempat penelitian ini, latar belakangnya seperti ini, desain penelitiannya seperti ini, dengan sampel, dengan populasi dan sampel banyaknya seperti ini. Kalian jelaskan secara ringkas, nggak usah teori-teori terlalu banyak. Tapi yang paling penting itu latar belakang di video itu. Dan terakhir, kalian bisa bantu untuk promosiin fakultas keperawatan. Dibilang fakultas join us fakultas keperawatan. Terserah kalian mau bikin kata-katanya seperti apa. Tapi harus ada kalimat yang bermaksud untuk join bersama kami untuk calon-calon mahasiswa baru atau di luar sana untuk lebih mengenal kita. Promosiin lah. Mungkin kalau misalnya bahasa gamblangnya seperti itu. Video nggak usah panjang-panjang ya.
Minimal 3 menit ya, sebenarnya maksimal saya 3 menit, tapi kalau misalnya desain kalian bagus, bisa lebih dari 3 menit. Nanti di-upload di sosial media. Selain dikumpul ke saya akan komunikasikan dengan PJ bagaimana cara pengumpulannya, kalian juga harus mengupload di sosial media kalian masing-masing. Dibilang ini tugas mata kuliah metodologi penelitian dari dosen pengampu Adi Mamahit, bla bla bla. Saat ini juga kalian kalimatkan ya untuk mempromosi Fakultas Keperawatan, bilang soal akreditasi B dan lain. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti untuk diskusi berkembang bisa hubungi PJ untuk komunikasi dengan saya. Jangan lupa, ini 1 minggu ini. Minggu depan itu harus dikumpul semua. Baik, terima kasih. See you next time.